Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita. Oke, mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia. Kita mau tinggikan Tuhan. Sebab Dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Dan kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami di sini karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk besar setia-Mu dalam hidup kami. Kami rindu Engkau Bapa. Kami rindu Roh-Mu menjamah hati kami. Membawa kami bersama-Mu di dalam hadirat-Mu. Engkau hadir dalam hidup ini, di tempat ini, di hati kami, menjumpai, menjamah, memberkati setiap kami. Engkau saja yang ditinggikan, dimuliakan. Engkau saja yang termulia, ya Tuhan kami. Bertakhtalah dalam setiap pujian kami. Kami persembahkan roh jiwa tubuh kami, ibadah kami pagi ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, jadi menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapakku. Besar setia-Mu, Allah Bapakku. Besarlah kasih-Mu, berlimpahlah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setia-Mu, Allah Bapakku. Besarlah kasih-Mu, berlimpahlah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan kekal selamanya. Besar setia-Mu, besar setia-Mu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setia-Mu kepadaku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setia
setiamu kepadaku. Tunjukkan pujian dari awal. Besar setiamu, besar setiamu, Allah Bapakku. Besarlah kasih-Mu, berlimpahlah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan kekal selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlulah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu, besar sekali lagi, besar setiamu kepadaku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Besar setiamu Bapa dalam hidup kami, tak berkesudahan, rahmat-Mu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Kami naikkan syukur padamu, kami memuji nama-Mu, sembah, muliakan namanya. Glory, glory. Engkau yang ditinggikan Tuhan, Engkau yang dimuliakan, Engkau besar. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah. Haleluya. Glory,
setia, Maha Kuasa. Berkat-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa, setiamu selamanya bagi kami. Kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu. Oh, mulialah Tuhan, mulialah nama-Mu. Engkau ajaib, yang layak disembah, Bapa yang setia. Berkat-Mu baru setiap pagi, rahmat-Mu baru setiap hari. Kami menyembah Tuhan, tinggikan Engkau, haleluya. Oh, tiada yang seperti-Mu. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib, Maha Kuasa Tuhan. Glory, sembah Tuhan, sembah kami hanya bagi yang mulia, Tuhan kami Yesus. Sembah kami hanya bagi yang mulia, Bapa-Ku. Besar dan ajaib karya-Mu, berkat-Mu setiap hari, rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, kami menyembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yaralama sanda yaradaba, kiralama sandarala baraba, yaralama sandarala barala barala barala, kiralama sandarala matakarala barala 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 basandarala barala. Ajaib, dahsyat dan berkuasa Engkau Tuhan, mulia, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kiralama sandarala barala 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 barala. Glory, glory. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Bapa. Engkau menjamah setiap hati kami. Kiralama sandarala barala barala sandarala sandarala barala 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 sandarala barala 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 barala. Oh, rata karalama sanda mata karala barala 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 barala. Haleluya. Bersama malaikat-Mu, bersama dengan umat-Mu kami menyembah Raja yang mulia. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Sembah
puja dan hormati Bapa. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Bawa kami ya Tuhan. Terima kasih. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar besar, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih besar setiamu, besar rahmat-Mu baru setiap pagi. Engkau ditinggikan selamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Bersukacita. Mari berikan sorak-sorai lagi sekali lagi kepada Tuhan. Haleluya. Tetap berdiri, kita mau tinggikan Dia. Biarlah langit dan bumi memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, Yesus Allahku. Oke, saudara, kita boleh terbatas jaraknya, tapi kemungkinan untuk kita bergoyang bagi Tuhan itu sangat lebar. Amin. Ekspresikan cintamu kepada Tuhan. Benar, Dia Allah. Kalau kita mengimani Dia Allah semesta alam, saudara akan takjub. Kita pujikan pujian ini lagi dari awal. Haleluya. Silakan bertepuk tangan.
Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia Ciptakan semuanya. keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Ciptakan semuanya. Makasih Tuhan, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah, Sujud di hadapan. ku puji, oh, ku puji Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya. Haleluya. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Mari angkat tangan. Haleluya, amin. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Mari jemaat. Oh haleluya. Sama-sama. Haleluya. Oh haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya artinya pujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Kata yang saya dengarkan terakhir, cerita dari almarhum. Yang cerita bukan almarhumnya. Malam itu cuma berkata haleluya. Artinya pujilah Tuhan. Memuji Tuhan saudara. Percaya di dalamnya kita punya kekuatan. Dekat dengan Tuhan hati kita pasti. Persiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Karena Dia pencipta alam semesta, Dialah Tuhan di dalam setiap musim.
ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Terima kasih. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih. Perkenananmu yang Teguhkan hati ini. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Makasih Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Bersamamu Bapa, Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hati kami. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa. Selanjutnya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, beri pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, Besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar
melimpah bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Hadir. Engkau sudah hadir di tempat ini dan Engkau sudah menjamah setiap kami, menjumpai setiap kami. Hadirat-Mu yang akan membuat kami terpesona dan itu akan mengubah kehidupan kami. Bapa, Engkau yang sudah ada di tengah-tengah kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya hari ini, saat ini, detik ini, Kau menyatakan diri-Mu sekali lagi ya Tuhan. Kami merindukan untuk Kau menyatakan diri-Mu lewat firman-Mu. Kami butuh urapan Tuhan, kuasa Roh Kudus yang menjamah hamba-Mu dan semua umat yang ada di tempat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah, tidak ada kuasa yang lain yang lebih berkuasa kecuali kuasa-Mu yang menguasai hati, pikiran dan seluruh perasaan kami. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Saya permisi minta izin untuk lepas. Saya sudah coba untuk beberapa waktu khotbah dan kadang terengah-engah. Ya, saya minta izin karena yang pertama saya jarak yang agak jauh dengan Bapak Ibu. Saya pastikan saya tidak sedang flu, saya sehat dan saya akan menjaga Bapak Ibu dengan cara seperti ini ya. Maafkan, sering itu setengah khotbah itu rasanya seperti sudah enggak tahan. Pagi ini saya mau khotbah tentang bagaimana kita memprogram GPS kita. Oke? Saya mau ajak kita untuk masih melihat perjalanan Musa tapi dengan zaman sekarang. Pakai GPS gitu ya. Saya akan tunjukkan untuk PowerPoint tentang GPS ini saja dan selanjutnya saya tidak akan pakai karena saya mau kita konsentrasi merenungkan apa yang saya mau sampaikan gitu ya. Kemana Anda memprogram GPS Anda? GPS itu kepanjangan dari kependekan ya, dari kata Global Positioning System. Jadi sistem posisi global gitu. Teknik ini sistem navigasi. Navigasi itu pengaturan navigasi jalan gitu ya. Yang berbasis satelit dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika didukung oleh 27 jaringan satelit. Saya tunjukkan aja kira-kira seperti ini. Saya nggak bisa jelaskan seluruhnya karena saya memang bukan teknik di sana. Tapi ini kira-kira dia katakan begini, saya buka di internet dan lihat ini ada satelitnya. Ini ada satelit, lalu satelit ini terhubung di sini. Kendaraan yang di sini ada dipasang GPS tracking. GPS tracking itu berarti alat yang disebut tadi itu ada di dalam sini. Nah, gitu. Lalu ini terhubung juga dengan internet. Sehingga nyambung di HP, laptop, di ini apa? Komputer yang itu, CPU-nya ya. Nah, saudara kan sering kalau mau butuh ini Gojek, dus. Gitu. Nah, kita kembali ke GPS tadi. Oke. Supaya enggak bingung dulu ini aja dulu. Mari saudara pernah tahu itu ya? Pernah yang disebut dengan GPS, kalau yang belum pernah tahu barangkali nanti bisa tanya kepada anak-anaknya di rumah. Yang apa sih? Saya dulu juga nol putul, mau manggil Gojek aja nggak bisa kok. Tapi semua kan harus belajar. Kalau kita sudah katakan, sudah iso guys ya udah gitu. Saya belajar, coba panggil Gojek kayak apa, panggil Grab kayak apa, kan gitu ya. Nah saudara, mari
Kalau Saudara belum tahu itu, kita akan dengarkan kisah tentang yang saya ceritakan hari ini. Intinya masih kepada Musa, Saudara. Tapi satu saat seorang wanita naik kendaraan. Dia kepengen pergi ke mall. Kalau dia pencet HP, dia jalan kiri, kanan. 800 meter lagi ke kiri, 400 meter lagi ke kanan, kan gitu. Akhirnya saudara tiba. Oh, bahasanya bukan gitu ya. Anda telah sampai ke tujuan Anda. Nah, orang yang tadi kaget loh. Dia lihat, loh, ini kan bandara. Loh, tadi saya itu loh mau ke mall, kok nggak ada, ini bukan mall. Kok bisa kok bisa ini alat? Nah, ternyata dicek, yang salah program pertamanya. Dia, oh, waktu shake gitu. Waktu mencari itu harusnya ditulis dulu tujuan saya pergi ke mall. Jadi GPS-nya yang mengatur awal itu yang salah. Kita mau bicara sekarang kepada GPS internal kita. Jadi ya pengatur ini. Pengatur untuk saudara sampai kepada tujuan yang tepat, dan ini sangat penting, saudara. Apa tujuan hidup kita? Dengan kata lain, apa saja yang kita anggap penting dari setiap keinginan, dari keinginan yang lain dalam hidup ini. Ini mesti kita jawab, saudara. Saudara sendiri, karena ini bukan orang lain. Apa sih di dalam hidup saya yang saya anggap itu sesuatu yang terpenting, dan itu yang nanti akan mengatur gerak langkah saudara. Sampai di mana saudara tiba, itu yang akan menentukan. Kalau tidak, saudara seperti tadi itu. Kepengennya ke mall, sampainya ke bandara. Loh, kok kecewa saya. Gak seperti ini, tapi karena salah memprogram di awal. Ke arah manakah GPS internal Anda diatur? Apakah untuk tujuan memiliki banyak teman? Apakah supaya menjadi orang terkenal? Apakah untuk menikmati gaya hidup tertentu? Saya pengen punya pola hidup, gaya hidup yang seperti ini. Apakah untuk menjadi yang terbaik di bidang pekerjaan yang saya tekuni? Apakah itu kesehatan dan kebahagiaan? Artinya apa yang sedang saudara anggap penting dalam hidup? Apa di antara itu yang paling saudara inginkan? Bisa jadi kita jawab, saya pengen sih seluruhnya. Ya kan? Kalau bisa kan itu tadi semua kan punya banyak teman, punya ketenaran, punya pola yang ini segala macam ya. Kesehatan, kebahagiaan, ya inginlah gitu. Tetapi adakah keinginan yang utama dari yang lain dari sekian itu? Dari sekian keinginan saudara, semua orang kan punya keinginan seperti itu ya saudara. Tapi adakah satu yang saudara katakan itu yang terpenting? Dan itu sangat penting saudara, karena saudara dalam perjalanan boleh start bersama-sama, jalan mulai bersama-sama, misalnya di sini. Tapi GPS itu akan menentukan pada satu saat saudara sampai kepada persimpangan jalan, itu akan memisahkan saudara ke kiri atau ke kanan. Tidak mungkin, walaupun jalannya bersama-sama, kita kan pulang dari gereja ini sama-sama. Kita akan sampai kepada satu titik, paling enggak di sini ya sedikit aja karena di depan pintu gerbang. Itu sudah menentukan saudara harus ke kiri atau ke kanan. Artinya dalam perjalanan akan menentukan saudara berpisah, dan pada akhirnya masing-masing sampai kepada satu tujuan. Loh, saya di sini. Saya di sini.
Saudara paham? Ya, saya akan pelan-pelan saudara. Jadi apakah yang paling utama dalam hidup kita? Itu yang akan mengarahkan kemana saudara akan pergi. Kemana saudara akan sampai nanti. Saya akan cerita di Alkitab ada seorang pemuda kaya. Ingat Matius 19. Dia berlari-lari mencari Yesus. Dia berlari-lari dan sujud. Guru yang baik. Tunjukkan kepadaku bagaimana aku memperoleh hidup yang kekal. Dia minta petunjuk hidup yang kekal. Lalu Yesus bilang, hormati ayah ibumu. Jangan kamu mengingini punya orang lain. Jangan kamu membunuh, menyakiti orang. Dan bla 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 semua peraturan Taurat disampaikan kepada pemuda ini. Dan dengan bangga pasti dia bilang, guru, udah semua aku lakukan. Soalnya dia bilang, kayaknya syarat, kalau itu syaratnya, aku udah masuk ini. Ya kan? Lalu Yesus bilang, satu kurang. Jualah milikmu semuanya. Tinggalkan itu dan mengikut aku. Sebentar. Tadi dia cari apa saudara? Pengen hidup kekal. Tapi karena itu bukan program GPS-nya. Untuk hidup kekal apa? Saya kurang tadi itu belum. Dia merasa begitu bangga sudah ada di situ. Dan dia bilang, satu aja ini. Tinggalkan semuanya yang mengikat kamu dan ikut aku. Dia pilih hidup kekal atau apa? Bye-bye. Belok kiri. Karena Yesus bilang suruh ke kanan. Karena programnya dia bukan itu. GPS awalnya bukan itu. Dia pikir ini susah payah aku dapat semua. Perjuangan di dalam bekerja, dalam beragama, melakukan semua ritual kebaikan yang Tuhan orang tuntut sejarah budaya udah dilakukan. Kok Yesus minta yang aneh lagi? Kenapa nggak bilang Tuhan bilang tinggal ayo wes ikut aja enggak apa-apa. Karena firman Tuhan sudah bilang untuk mengikut Yesus, menyangkal diri memikul salib harus semua dipinggirkan dan dia hanya tempat yang terutama. Saudara bilang, egoisnya Tuhan. Tidak. Karena kalau dia saudara sampai kepada titik itu, mengasihi Tuhan lebih dari yang lain dikatakan itu. Pada akhirnya dia akan berikan. Semua yang perluanmu itu jadi bonus aku berikan. Kita kembali lihat lagi contoh. Harun dalam Keluaran 32. Kita ingat cerita Harun ini kakaknya Musa ya. Diangkat Musa sebagai wakil. Dia memimpin bangsa itu karena memang Harun ini lebih fasih lidah daripada Musa. Saya ingat waktu Musa mau, Musa kamu harus pergi kepada Fir'aun. Saya mulai ngomong Tuhan. Aku loh yang buat lidahmu. Ya tapi aku memang gak bisa ngomong. Orang petak itu bilang apa? Gagap. Ya kan? Saya pernah dengar orang gagap. Mau ngomong tuh dedek duluan. Lupa. Saya udah mau mulai, saya lihat dalam nama Yesus tapi saya berdoa saudara. Berapa kali saya mau ngomong Yusuf, keliru Musa, ya kan? Saya mau ngomong, saya lihat di tayangan kemarin lagi, saya mau bilang Adam, saya bilang Abraham, coba. Di otakku Adam, yang keluar Abraham. Saya bilang Tuhan jangan lansia dulu, balik lagi. Di Keluaran, Harun ini fasih lidah. Ketika ngomong, Harun yang di depan, Musa mendampingi.
Dia lebih menonjol ya saudara. Lalu mimpin bangsa Israel sampai ke satu tempat. Musa bilang, jaga ya teman ini, semua teman-teman ini. Aku akan pergi menghadap Tuhan. Keluaran 32. Saudara, tapi tiba-tiba terjadilah. Bilang, mana Musa ini? Ayo sudah tinggal Musa, tinggal sudah. Kita nggak tahu nasibnya segala macam. Ayo Harun. Nggak ada yang memimpin kami, ayo. Saudara, kalau mau dibahasakan sekarang, Harun takut kehilangan teman, saudara. Jadi kalau tujuannya hanya supaya memiliki teman banyak, kita akan jadi seperti Harun, saudara. Harun memiliki orang banyak dan dia takut kehilangan orang-orang itu. Sehingga nuruti apa yang mereka mau. Mau apa? Ya ini buat Tuhan yang lain. Harun, Musa tidak bisa sudah mimpin. Oke, sini emasmu kumpulkan. Kumpul, buka anteng-anteng. Katanya. Lalu dimasukkan dalam api katanya tiba-tiba. Kan tidak mungkin tiba-tiba saudara. Katanya dimasukkan dalam api, bem keluar jadi lembu emas. Kan tidak mungkin gitu ya saudara. Berarti memang direncanakan dibuat lembu emas. Jadi dan itu disembah. Musa di atas dia mendengar suara apakah orang mereka beruria itu. Tuhan bilang turun lihat mereka. Wow, Harun sudah berpesta pora dengan orang Israel menyembah lembu emas itu. Harun takut patung lembu emas yang dibuat mungkin menyenangkan teman-teman. Menyenangkan orang Israel bagi Harun. Tapi itu akan membawa mereka keluar dan jauh dari Tuhan. Takut kehilangan teman itu kan yang dialami banyak orang sekarang saudara. Saya pernah alami itu saudara. Saya bekerja di satu kota di Malang, di satu pekerjaan. Jadi saya tamat asisten apoteker, saya kerja di Malang. Saya dibenci, dikucilkan oleh satu tempat kerja itu. Hanya karena sepele. Saya tidak mau nanggapi kalau mereka gurau-gurau dengan kata-kata jorok dan kotor. Lalu mereka ganti fitnah saya, sok suci ini segala macam, buat cerita macam-macam. Nyamankah kerja seperti itu? Tidak, saudara. Tapi saya tetap bertahan. Apa yang membuat itu? 1 tahun sebelumnya saya sudah memprogram itu. Ketika Tuhan menjumpai saya secara pribadi di Solo. Saya bertekuk lutut, berikan hatiku ini untukmu Tuhan. Hatiku ini untukmu. Ubah. Engkau tahu hatiku lebih dari aku. Aku serahkan kepadamu. Perjumpaan itu membuat saya bertahan di sini. Saya terus tetap bekerja. Saya tetap menjalin hubungan dengan baik. Saya berusaha, saya anggap tidak ada masalah. Dan setiap kali kerja begitu. Mereka mulai gurau, mereka mulai ngomong, mulai ini. Ketika saya tidak nyaut, mulai sasaran itu ditujukan kepada saya. Saudara gak enak kan? Tanya deh kalau saudara kerja di lingkungan kerja terus orang-orang sekitarnya gak suka gitu kan ya. Tapi ini yang disebut memilih. Musa memilih kehilangan teman. Tapi Harun lebih takut kehilangan orang lain. Untuk itu tadi dia melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Contoh ketiga, Raja Uzia. Jika keinginan saudara menjadi seorang pembicara yang hebat, entah sebagai hamba Tuhan, entah sebagai seorang motivator, pokoknya orang yang terkenal berdiri di hadapan banyak orang,
Anda memiliki Facebook dengan banyak pengikut, Instagram, Twitter, Facebooknya tidak cukup 1, 2, 3 berseri karena banyaknya pengikutnya kan. Setiap ini cuma berapa ribu kan begitu ya. Bisa 5.000 full, ganti lagi. Bahaya. Saudara bisa seperti Uzia? Enggak bolehkah? Oh, boleh sangat. Semua itu Tuhan beri kok. Tempat-tempat kedudukan, segala macam, kekayaan dan segala berkat itu juga Tuhan beri. Tapi maksudnya saya akan mengajak saudara, kapan itu tidak membuat kita justru terperangkap jauh dari Tuhan. Uzia dalam 2 Tawarik 26 dimulai dengan ayat 4 dikatakan ketika dia memulai posisi sebagai raja, dia katakan ia melakukan yang berkenan di mata Tuhan. Udah bagus kan saudara ya? Sangat bagus. Itu tadi saya bilang start bisa sama. Dia bilang dimulai dengan takut, berkenan di mata Tuhan. Bukan berkenan di mata manusia loh, Tuhan. Kalau berkenan di mata manusia belum Tuhan kan. Tapi kalau berkenan di mata Tuhan udah pasti di mata manusia. Standarnya kan Tuhan. Dia berkenan di mata Tuhan. Tapi ketika saudara membaca selanjutnya, maka Uzia mempersiapkan segala hal untuk kemajuan yang dicapai. Dia bikin ini, dia bikin ini, dia bikin ini, dia bikin sampai dikatakan seluruh tentaranya diberikan perlengkapan yang hebat. Raja yang sukses di posisi atas dengan segala macam fasilitas ada. Salahkah itu? Tidak salah. Memang dia berjuang untuk itu. Tapi apa yang menjadi salah? Ayat 16 dikatakan setelah menjadi terkenal, Uzia menjadi tinggi hati. Loh kok GPS-nya Uzia diatur supaya dia terkenal. Sampai di situ. Dan dia berubah dan saudara tragis. Orang terkenal, kaya, berpendidikan, berpengaruh, segala macam. Saudara baca sampai hidup terakhir di pengasingan dan mati di sana. Di pengasingan itu dikucilkan orang saudara. Jauh dari orang dan sampai meninggal di sana. Anggap saja mati nggak ada yang tahu. Tragis loh, ya kan? Saudara, kita mungkin bisa punya kehidupan kekristenan yang sama seperti Uzia. Tapi pada akhirnya kenapa sampai seperti itu? Sekarang kita fokus kembali seperti yang saya katakan kepada Musa. Kemana Musa memprogram GPS-nya? Khotbah ini tidak akan selesai hari ini saudara. Saya sudah bilang tadi, saya minta pada Pak Gembala, minggu depan saya akan lanjutkan. Oke? Saya tidak akan paksakan untuk seluruhnya karena batas waktu kita. Mari kita perhatikan kehidupan Musa. Musa bukan seorang pemuda yang lari-lari tersungkur di kaki Yesus dan bertanya, guru yang baik, apa yang ku peroleh hidup kekal? No, bukan itu. Tapi dia seorang pemuda pangeran yang lahir dan dibesarkan di negeri Mesir. Mesir pada zaman itu adalah kerajaan yang terkaya, terkenal, ternama.
Oleh sebab itu peninggalan sejarah Mesir itu luar biasa karena apa? Sebelum ada kemajuan yang lain sudah ada kemajuan di sana. Dan saudara bisa baca di Alkitab, setiap ada masalah orang-orang di sekitar, mereka larinya ke Mesir, betul nggak? Ketika mereka kelaparan, ya ke Mesir. Elkana sama bapak ibu mertuanya Ruth, Orpa dan Naomi dan Elkana ya. Mereka kesulitan, larinya kemana? Ke Mesir. Itu membuktikan bahwa Mesir itu jadi cita-cita orang. Mungkin kalau sekarang gini, kalau di mana sulit cari pekerjaan, ayo ke Jakarta. Semua orang kan pengen ke Jakarta. Makanya orang dari daerah di mana segala maunya di Jakarta. Termasuk teman-teman saya melayani pengennya di Jakarta. Sampai angkatan saya itu numpuk di Jakarta. Jadi sekian persen mereka melayani. Ya enggak apa-apa sih kalau mungkin memang panggilan Tuhan di sana, enggak masalah. Saya bilang, tapi itu jadi harapan orang. Mesir seperti itu, Saudara. Musa, kita lihat sebentar pelan-pelan. Musa dibesarkan dengan kondisi tanpa kekurangan uang, pakaian, harta, kekayaan, ataupun pendidikan. Dia semua itu sudah dicapai. Dia bisa berganti pakaian kapanpun juga. Mengenakan pakaian rancangan terbaru. Kalau sekarang misalnya dia hidup di zaman sekarang, dia akan cari perancang terkenal. Lalu harus mode yang up to date dan limited edition. Limited edition itu tidak ada yang lain, saudara. Kalau ke butik gitu, kalau kita pergi ke toko kayak Matahari, KDS begitu, saudara milih banyak yang sama. Dah bisa itu gitu. Nah saudara pakai beli, dia pakai juga dia beli diri kayak kita seperti itu, bisa sama. Tapi kalau sudah limited edition di butik, dan orang itu nggak mau. Coba lihat artis-artis, mana ada pernah pakai baju kembar? Nggak ada kan? Karena setiap orang punya perancang buatan ojo podo, lek podo wurung. Nggak mau, tapi bisa hidup seperti itu loh Musa. Mobil yang ditumpangi, mau apa? Lamborghini? Lamborghini berapa sih? Dia selalu opa, ini mobil Lamborghini, ini harganya sekian M. Dari kecil dia umur berapa itu dia sudah lihat-lihat itu. Sekian M. Ferrari, Harley Davidson, segala macam. Itu dimiliki semua saudara. Pekerjaan yang menyenangkan, Musa bisa pilih apa saja. Dia mau menjadi pemimpin pasukan, bisalah bapaknya, bapak angkatnya, raja. Mau merancang bangunan bersama dengan orang-orang di sana bisa. Mempersiapkan pesta pora, pestanya orang-orang kerajaan yang hebat dia bisa. Undang orang tamu dari luar kota, dari manapun. Undang perempuan-perempuan yang paling cantik di seluruh negeri. Datang bisa. Semua bisa. Kerajaan hanya tahta yang tidak tersentuh oleh Musa. Karena tahta itu tempat duduknya Fir'aun, hanya itu. Tapi semua itu bisa dinikmati oleh Musa. Dia pemuda lajang, idaman di negeri itu. Pastilah, woi pangeran, ganteng, mempesona, pinter. Orang pinter Musa itu sangat pinter. 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu ditulis oleh Musa. Pintar. Dididik, dibesarkan di dalam politik Mesir, negeri Mesir. Saudara, tidak ada yang di luar jangkauannya Musa, tidak ada. Kehidupan yang dirindukan oleh banyak orang, namun Musa belum puas. Kenapa? Oke. Kita baca ayat ini. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Dibuang ya. Yang tadi yang saya uraikan semua itu,
yang diharapkan oleh semua itu ditinggal, saudara. Karena ia lebih suka menderita sengsara, aneh kan? Dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Balik lagi. Tutup aja enggak apa-apa. Saudara, Musa lebih milih menjauhkan apa yang ditawarkan oleh negeri termakmur waktu itu. Sekali lagi saudara harus ikut apa yang saya ini sampai selesai. Kalau enggak saudara pikir, oh tante ini enggak suka kalau kita kaya. Enggak suka kalau pinter, bukan. Saudara akan ngerti yang kalau saudara saya akan bawa sampai di situ. Musa lebih memilih menjauhkan apa yang dapat ditawarkan oleh negeri termakmur di bumi itu. Tidak bisakah dia akan tetap tinggal di Mesir sementara dia juga akan memimpin umat? Karena ternyata GPS internalnya Musa memerintahkan untuk dia mengarahkan hidupnya kepada yang lain. Apa itu? Upah. Tapi apa itu upah itu, saudara? Upah itu upah apa? Yang sehingga membuat Musa meninggalkan semua itu. Kalau ditanya, kalau kemana arahnya Musa? Orang bilang Kanaan. Benar. Benar juga. Tapi kalau saudara bayangkan begini, Musa mau ke Kanaan. Kalau meninggalkan Mesir, membuang itu semua hanya untuk mendapatkan sesuatu di Kanaan. Walaupun dibilang itu negeri susu dan madu, kan belum tahu yang kayak apa. Apakah Kanaan lebih besar daripada Mesir? Ya kan? Musa belum pernah tahu itu, saudara. Kalau gitu apa yang dicari Musa? Saudara, bayangkan begini, saudara. Musa disuruh keluar dengan tiba-tiba, dan itu yang mengarahkan hidupnya. Tadi katakan upah. Satu cerita misalnya, saudara ada di tempat di mana seorang, aduh kok gerah aku di sini ya, aku lagi boring. Pokoknya boring, mau keluar dah. Keluar, mau kemana? Ya pokoknya keluar aja dulu. Sudah sampai di mau kemana ini ya? Boring banget. Nanti bahasa boringnya anak sekarang ya. Saudara. Mau keluar. Tiba-tiba ketika di jalan, saudara lihat pengumuman. Nah ini dia. Ini kayaknya tempat yang membuat saya lepas dari boring. Lalu atur GPS. Cak, ke situ. Oke ya saudara, sampai di sini ya. Nah, seperti itu yang terjadi pada Musa, saudara. Ketika dia keluar, dia tahu dikatakan bahwa ada upah yang akan menyertai dia. Tapi dia belum tahu itu, saudara. Tadi saya bilang, apakah itu Kanaan? Saya pikir enggak ya. Karena kemewahan Mesir itu lebih hebat daripada yang ditawarkan oleh Kanaan. Belum tentu Kanaan lebih baik. Dia sudah ada semuanya itu. Tapi dikatakan tadi ada upah. Dia keluar. 40 tahun kemudian setelah dia keluar. Meninggalkan keluarga raja. Hidup di padang gurun. Ketika dia berada di semak belukar. Dan dia mendengar satu suara. Musa, Musa. Aku di sini. Musa mengalami hadirat Tuhan. Dia jumpa pertama kali dengan pribadi Sang Pencipta yang punya semua.
Dia lalu berkata, Tuhan, ini yang aku cari ternyata. Ini yang aku gak punya. Setelah peristiwa itu saudara, GPS internalnya Musa diatur. Sudah ditetapkan bahwa hadirat Allah lebih penting dari semuanya. (1.500 tahun kemudian Paulus mengalami itu. Sehingga dia menulis dalam kitab Filipi pasal 3. Dia bilang kalau ada orang-orang yang mau berbangga dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Aku juga punya kebanggaan itu. Lalu Filipi 3 ayat 6 ayat 7 begini. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan kasih Kristus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Adakah orang-orang yang punya semua yang dimiliki seperti Musa dan menganggap itu gak berguna, itu sampah, ditinggalkan? Apa yang bisa menggantikan itu kecuali hadirat Tuhan? Tidak ada, saudara. Umur 16 tahun saya ketika pertama sekali jumpa dengan Tuhan. Itu yang kemudian mengubah program GPS saya. Saya lari kepada tujuan itu. Kadang-kadang mau melenceng. Kadang-kadang kepingin belok ke kiri. Ada yang menggoda untuk ke kanan. Tapi pada akhirnya walaupun sasaran itu akan balik lagi, betul enggak? Kalau GPS itu diarahkan saudara mestinya belok kiri, saudara terus kebabas ya. Saudara itu kan. Tapi pada akhirnya saudara akan dibalikkan kepada tujuan itu. Begitu benar gak? Itulah yang saya alami. Pada akhirnya itu mengatur, mengontrol. Saudara, tidak ada yang lebih. Kok saudara berkata, apa selagi saudara menaruh semua hal itu, apa itu yang di tempat paling utama? Tidak ada yang bisa menggantikan hadirat Tuhan. Dan itu yang dialami oleh Musa, saudara. Ketika dia kembali ke Mesir, dia berkata, ayo aku akan perkenalkan sesuatu kepadamu. Nanti kita akan lihat perbedaan Musa dan orang Israel. Karena GPS-nya Musa diatur sudah sedemikian. Sekali lagi, apakah itu semua? Gak boleh. Yesus pernah berkata, apa artinya kamu punya seluruh dunia ini kalau jiwamu binasa? Kau boleh punya semua, tapi tidak boleh kehilangan satu ini. Tuhan, hadiratnya yang akan mengontrol hidup saudara. Dan semua yang saudara capai tidak akan menghanguskan hidup saudara, tapi akan membawa saudara kepada kemuliaan Allah. Saudara akan menikmati yang namanya damai sejahtera abadi itu. Tuhan memberkati. Saya akan lanjutkan minggu depan. Saya undang pemain musik. Intinya bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan pengenalan kepada Tuhan. Harusnya saudara berkata begini, kalau Musa bisa tinggalkan itu semua berarti ini sangat berarti. Kalau Musa bisa tukarkan itu dengan hadirat Allah, berarti hadirat Allah ini sesuatu yang paling lebih berharga dari semua yang ada di dunia ini.
Kita boleh punya semua itu, saudara. Kalau saudara punya yang satu ini, semua yang kau miliki akan menghantar kepada keselamatan yang kekal. Tidak membinasakanmu. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Renungkan sejenak. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Buatlah kau namamu kan ku ukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan ku ukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Dengarkan pesan ini, saudara. Firman Tuhan berkata, Yesus berjanji, kalau karena Yesus engkau meninggalkan segalanya, Yesus bilang engkau akan menerima kembali itu dengan lebih daripada apa yang kau harapkan selama ini. Kalau engkau takut meninggalkan itu, kalau engkau bergerak demi hal-hal yang semua ditawarkan oleh dunia ini, saudara akan kehilangan upah. Tapi kalau saudara rela meninggalkan itu, Yesus bilang akan dikembalikan kepadamu. Kita nyanyikan dari awal, jiwaku haus akan engkau. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam doa. Jiwaku haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan ku ukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ajari kami setia Tuhan. Ajari kami tetap fokus kepada rencana semula dari start awal, supaya kami tetap fokus kepada tujuan yang pasti.
Tuhan memberkati seluruh umat. Kiranya firman menjadi kekuatan buat kami. Berikan kami kepribadian seperti seorang Musa. Rela kehilangan hal-hal yang tertentu, tetapi dia memegang hal yang pasti. Tolonglah kami Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang baik kepada kami, supaya kami boleh tiba pada tempat yang tepat dan tepat waktu. Terima kasih umat yang dengar firman pada pagi hari ini diberkati Tuhan. Dikuatkan ya kami semuanya. Kami akan pulang. Sebelumnya kami doakan bangsa kami tercinta Indonesia. Tolong ya Tuhan. Kami tolak segala bala dan segala penyakit sampar dan kelaparan dari tanah air tercinta ini. Kiranya Indonesia tertata dengan baik. Dan Indonesia ini adalah manusia yang menyembah kepada Allah Tritunggal. Pasti akan diselamatkan. Terima kasih banyak ya Bapakku yang baik. Kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan akan memberkati kami sekaliannya. Saudara, mari kita bergegas, kita siapkan persembahan. Mari kita angkat bersama. Bapa di sorga, persembahan kami sudah siapkan. Kami hantar di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya kiranya berkenan. Persembahan kami ambil, kami serahkan, kami bawa kepada Tuhan dengan senang hati. Kami tidak akan kekurangan dalam hal ini, tetapi akan berganda, berlipat dan melimpah-limpah. Sehingga kami boleh menjadi berkat di mana kami berada. Probolinggo diberkati Tuhan, rumah kami diberkati Tuhan. Ibadah kami hari ini diberkati Tuhan. Sidang yang sedang mengikuti ibadah di rumah juga diberkati Tuhan. Ibadah siang, ibadah sore diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita siap pulang. Terimalah berkat dengan iman dari Allah Bapa kita. Kasih karunia melimpah dalam Yesus. Tuhan Roh Kudus menuntun kita sekalian hari ini selama-lamanya. Doa ini kami mohon atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Selamat pulang. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Shalom.